Ya, itu saudara, di Purworejo, Jawa Tengah beredar video perundungan yang dilakukan 3 orang siswa terhadap seorang siswi. 3 orang siswa SMP di Kecamatan Butuh, Purworejo, Jawa Tengah ini melakukan perundungan terhadap seorang siswi. Nampak dari video yang viral di media sosial, siswi terpojok di kursi, sementara 3 siswa lainnya terus memukuli korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang peradilan anak di mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang dianggotakan saya sendiri, Hoirun Adinariansyah, dan rekan-rekan saya Muhammad Fauzi, Cindy Nurrahma, Putri Syafa Salsabila, Rizky Adelia Apriani, dan M. Nurzaki Mulyawan yang dibimbing oleh Ibu dosen Cynthia Azahra Putri, SH MLKN. Baik, selanjutnya akan dibacakan latar belakang oleh Cindy Nurrahma. Saya persilakan. Latar belakang. Istilah anak saat ini sudah relatif memiliki definisi yang lebih tegas, yakni subjek hukum yang berusia di bawah 18 tahun. Batasan usia 18 tahun ini antara lain ditemukan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Batas usia minimal untuk disebut anak bisa sangat rendah, misalnya sejak di dalam kandungan seperti terbaca dalam Pasal 1 Butir 1 UU Nomor 35 Tahun 2014. Pada masa-masa inilah, seorang anak berada dalam kondisi labil dan dalam posisi pencarian jati diri. Proses pembentukan pola pikir yang tidak stabil menjadikannya mudah terintimidasi oleh apapun. Artinya, kondisi dan suasana apapun dapat saja menjadi pemicu munculnya behavioral deviation atau penyimpangan perilaku yang kemudian mengaruh kepada juvenile delinquency atau kenakalan remaja. Kenakalan remaja sebagai salah satu bentuk penyimpangan perilaku merupakan salah satu akibat kegagalan pertumbuhan inteligensia dalam diri anak tersebut yang memang harus diakui karena masih dalam masa pertumbuhan. Kemampuan inteligensi tersebut membuat 3 aspek, yaitu yang pertama direction, kemampuan untuk memusatkan kepada suatu masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, adaptation, kemampuan untuk mengadakan adaptasi terhadap masalah yang dihadapinya atau fleksibel di dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, criticism, kemampuan untuk mengadakan kritik baik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri. Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut. 1. Kenakalan anak sebagai status offenses, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindakan pidana. Misalnya, membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain. Yang kedua, kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selanjutnya, sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap perilaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Alasan penting mengapa anak harus dilindungi. Pertama, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. Kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodratif lemah. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki rekonsiliasi dan
menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Safa. Contoh kasus, penyiksaan siswa SMP jadi tersangka, KPAI minta pakai sistem peradilan anak. Polisi menetapkan 3 siswa SMP yang melakukan penyiksaan terhadap teman sekolahnya sebagai tersangka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta kepolisian untuk menggunakan sistem peradilan anak. Yang KPAI lakukan adalah pengawasan terhadap kepolisian. Adalah kami memastikan bahwa polisi menggunakan sistem peradilan pidana anak berdasarkan UU nomor 11 tahun 2012. Penyiksaan siswi SMP Purworejo Muhammadiyah upayakan diversi hukum. Diversi adalah penyelesaian di luar pengadilan, di mana keluarga korban, keluarga pelaku duduk bersama. Ada polisi, ada P2TP2A, ada KPAI yang melakukan yang disebut dengan diversi. Apakah misalnya itu bisa didamaikan atau diselesaikan di luar pengadilan? Andaikan keluarga korban tidak bersedia, maka dilanjutkan proses hukum. Tapi polisi wajib mendiversikan dulu. Jadi wajib menawarkan penyelesaian diversi. Kalau tidak tercapai, baru dilanjutkan dengan menggunakan jalur hukum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mereka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Purworejo. Dan polisi akan menjerat para tersangka dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman lebih dari 3 tahun penjara. Ada 2 kategori perilaku yang membuat dia harus berhadapan dengan status hukum. Pertama, status offense, merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut atau membolos sekolah atau kabur dari rumah. Kedua, juvenile delinquency merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Kenakalan remaja atau anak lebih mudah dilakukan karena disebabkan adanya sebuah tahap perkembangan pikiran atau nalar dari remaja yang masih belum cukup mumpuni. Adapun faktor penyebab seorang anak menjadi nakal sering muncul dalam masa pubertas, yakni 1. Kondisi keluarga. Kondisi keluarga yang berantakan merupakan adanya ketidakharmonisan antar individu, hubungan suami istri yang tidak sejalan ditandai dengan pertengkaran. 2. Situasi rumah tangga, sekolah atau lingkungan membosankan, padahal tempat-tempat tersebut mestinya mencegah kenakalan bagi anak-anak. 3. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang tidak atau kurang menentu bagi prospek kehidupan masa mendatang, seperti masyarakat yang penuh spekulasi, korupsi, manipulasi, dan gosip. Setiap Tiap anak anak yang atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan atau hak-hak untuk diberitahui tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung atau melalui orang tua, wali, atau kuasa hukumnya. Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum. Untuk perkara diputus atau diadili tanpa penundaan atau tidak berlarut-larut oleh badan atau kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak. Kesimpulan akan dilanjut oleh Zaki. Kesimpulan dan saran sistem peradilan anak mungkin harus menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah, serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, dikonsiliasi, dan menenteramkan hal yang tidak berdasarkan pembatasan. Dalam pembangunan bangsa, seharusnya generasi muda memiliki tempat yang strategis. Sekarang banyak generasi yang mempunyai keahlian di berbagai bidang dan kemampuan intelektual yang berbeda-beda karena perkembangan zaman yang terus maju. Indonesia pun telah menyusun sendiri secara tegas dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1, dan undang-undang ini yang bermaksud
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Baik, sekian presentasi dari kami hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.